ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-18 Sya'ban, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Setelah kita masuk ke masjid ini terasa sudah mulai enak ya. Ya apa tidak? Tapi yang tidak enak itu Mas Irwan. Masih pusing, dia kurang 31 juta katanya. Supaya tambah enak, mari kita selesaikan sama-sama. Kalau bisa sebelum Ramadan udah kelar tuh 31 juta lagi insyaallah ta'ala. Kemudian tinggal karpet. Insyaallah kalau urunan tidak ada yang berat, semut aja bisa mengangkat bangkai cicak. Padahal lebih gede bangkai dibanding semutnya. Tapi kena rame-rame bisa pindahin. Tentu tenaga kita lebih dari semut. Apalagi mungkin ada di antara antum yang punya harta berlebih, nikah udah nggak bisa lagi, nggak bisa nambah, mendingan buat masjid. Mudah-mudahan masjid ini cepat kelar dan bisa lebih banyak manfaat lagi insyaallah, dan ini menjadi sumber pahala bagi kita insyaallah ta'ala. Ingat, tinggal 31 juta lagi. Ini kayaknya lebih dari 50 orang. Kalau 500-an aja udah selesai. Insyaallah ta'ala. Tinggal hubungi Mas Irwan saja nanti. Pembahasan kita, karena ini tinggal 2 kali pertemuan lagi sebelum Ramadan, insyaallah pembahasan pada kesempatan ini kita bahas tentang fikih puasa, dan kemudian yang terakhir tentang fikih ibadah di bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Puasa sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Ini artinya merupakan perkara yang sangat urgen dan penting bagi kita. Dan kedudukannya sangat tinggi dalam syariat Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini bukan hanya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Hanya saja barangkali teknisnya yang berbeda. Dan yang paling sempurna adalah syariat puasa yang ada pada kita sekarang ini, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari disyariatkan puasa ini hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian senantiasa bertakwa. Dan dengan takwa ini seorang bisa meraih rahmat, dan ending dari rahmat ini adalah modal untuk masuk surga, benteng dari api neraka. Dan faktor terbesar seorang hamba terhalangi melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memperturut hawa nafsu dengan berbagai macam jenisnya. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kepada kita bahwa nafsu itu ammaratum bisu, innan nafsa la ammaratum bisu. Yang namanya nafsu itu senantiasa mendorong untuk melakukan apa? Keburukan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala dengan mensyariatkan puasa ini sebulan penuh agar seorang muslim dapat mengendalikan seluruh nafsunya. Yang paling familiar adalah nafsu makan dan minum. Dan saya yakin mayoritas yang mukallaf dalam hal ini mampu melewati itu. Kemudian kita dituntut untuk mengendalikan nafsu bicara. Ini yang berat. Di samping mengendalikan nafsu amarah dan nafsu birahi kita. Kalau kita tidak bisa memanage nafsu ini di bulan Ramadan, nafsu dalam Islam tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah melalui syariat puasa. Dan diharapkan sebulan penuh kita mendapatkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya untuk mengendalikan nafsu-nafsu itu. Agar kemudian pasca Ramadan nafsu itu tidak mendorong kita kecuali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu di bulan Ramadan, walaupun kita mampu mengendalikan sebagiannya, nafsu makan dan minum, tapi kita masih ngomel, marah-marah, dan seterusnya, maka itulah menjadi sebab banyaknya orang di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan pahala puasa walaupun puasanya sah. Walaupun puasanya sah, namun dia nggak dapat pahala puasa. Ini barangkali yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Baihaqi, Ibnu Huzaimah dan Imam Ahmad dari sahabat mulia Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang melakukan puasa, bagian dari puasa yang peroleh hanya lapar dan haus, dan berapa banyak orang melakukan qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail yang ia dapatkan hanya begadang. Padahal dua amal ini yang nyaris tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah katakan itu, ini artinya ya kan, pada saat kita masuk bulan Ramadan ini harus berbekal ilmu, baik terkait dengan puasa ataupun terkait dengan qiyamul lail. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang wajibnya puasa, yaitu bagi orang yang beriman.
Jadi puasa ini merupakan syariat yang diwajibkan atas kaum mukminin. Siapa mereka yang wajib puasa itu? Kata Syekh Abdul Aziz Badawi rahimahullahu taala, ajma'al ulama'u ala annahu yajibu as-shaum 'ala al-muslim al-'aqil al-balik as-sahih al-muqim as-sahih al-muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wan nifas. Ulama sepakat atas wajibnya puasa atas seorang muslim, laki maupun perempuan. Jadi kalau ada orang kafir puasa, dia hanya mendapatkan keistimewaan duniawi saja. Mungkin dia sehat, kolesterol turun, ya kan? Karena dengan puasa itu banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Pada mulanya orang barat itu memandang terhadap syariat puasa ini adalah kezaliman agama Islam terhadap pemeluknya. Karena kata mereka pada saat itu, orang ketika tidak makan dalam sehari itu bisa menyebabkan kematian. Minimal orang makan itu sekali sehari. Tapi ternyata kaum muslimin berpuasa sehari penuh, mereka tidak makan, tidak minum. Dan gak ada yang mati kecuali memang Allah takdirkan mati bukan karena puasa. Akhirnya mereka kemudian melek kembali dan dikaji, ternyata hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa banyak penyakit yang bisa disembuhkan melalui apa? Puasa. Tapi ingat, kita tidak boleh puasa karena ingin sehat. Jadi puasa mutlak hanya karena Allah, tanpa harus diniatkan. Kalau kita gandakan niat kita karena Allah dan ingin sehat, ini yang menodai seorang untuk meraih keistimewaan puasa itu. Karena itu termasuk syirik kecil. Dan itu bisa menyirnakan peluang untuk mendapatkan pahala puasa. Kemudian yang kedua ada al-aqil, yaitu orang yang berakal. Karena munatut taklif di dalam Islam, jadi orang dibebani suatu hukum atau syariat Islam itu kalau sehat akalnya. Makanya Islam tidak mewajibkan kepada anak kecil itu untuk melakukan aktivitas ibadah. Karena belum apa? Sehat akalnya. Kalaupun mereka dibolehkan itu adalah dalam rangka hanya mendidik. Ya kan? Atau paling tidak usianya genap 7 tahun. Walaupun ada sahabat mulia Musa bin Salamah itu menjadi imam sholat di usia 6 tahun, masuk ke 7 tahun. Usia mumayyiz. Jadi kalau imam sholat aja boleh, apalagi puasa. Kita tahu kedudukan sholat lebih tinggi dari puasa. Bukan hanya sekedar sholat, tapi jadi imam sholat. Yang bermakmum itu juga ada kibar sahabat di situ. Dan beliau menuturkan di saat itu saya berusia 6 tahun, kata beliau. Genap 6 tahun. Mau masuk 7 tahun. Jadi kalau antum punya anak, udah usia mumayyiz, sholatnya secara pribadinya sah, hafalannya banyak, bacanya bagus, antum jangan maksain antum menjadi imam. Karena membuat sakit hati sang anak. Apalagi kalau bacaan kita tidak lebih baik dari anak kita. Suruh anak itu jadi imam. Tidak masalah. Ya kan? Itu tidak masalah. Sepanjang secara pribadi sholatnya sah.
Dan begitu pula anak ketika dia berpuasa di usia itu boleh. Secara pribadi puasanya sah. Namun pahalanya buat orang tua karena dia belum wajib. Ada syarat yang berikutnya baru dia mendapatkan pahala itu manakala dia sudah balik. Jadi muslim, akil, balik. Balik itu ditandai salah satu dari 3 tanda berikut ini. Yang pertama, pernah mimpi basah, berhubungan badan yang dimaksud itu. Ini berlaku bagi laki dan perempuan. Atau kalau tidak pernah mimpi basah, bagi wanita mengalami menstruasi. Walaupun usia menstruasi di Indonesia ini rata-rata 12 tahun. Walaupun ada yang 9 bahkan 6 tahun ada. Teman sekelas anak saya itu di usia 6 tahun katanya. Tapi rata-rata di angka 11-12 ini. Jadi kalau sudah menstruasi, bilang sama anak kita bahwa kalau dia melakukan perintah Allah di situ ada pahala, kalau melakukan maksiat di situ ada dosa. Ini mulai dikenalkan kepada anak-anak kita itu. Kalau tidak mengalami menstruasi, tidak pula mimpi basah, tapi usianya 15 tahun, ini pendapat yang roji mengacu pada kasus sahabat mulia Abdullah bin Umar ketika ditolak oleh Rasulullah SAW pada saat ingin ikut perang Uhud. Usianya saat itu baru 14 tahun. Rasulullah melarangnya ikut serta dalam perang Uhud itu, karena belum balik. Baru kemudian beliau diperkenankan pada saat perang Khandaq itu. Di usia sudah 15 tahun. Khandaq itu terjadi di akhir tahun keempat masuk tahun kelima. Makanya ulama sejarah itu berselisih antara tahun keempat dan kelima. Ini udah kena di penghujung tahun keempat masuk tahun kelima. Yang jelas pada saat itu usia beliau sudah 15 tahun. Ya kan? Jadi kalau dia pernah mimpi basah atau haid atau kemudian tidak mimpi basah, tidak haid tapi usia 15 tahun, maka wajib bagi anak laki-laki dan perempuan untuk berpuasa. Lalu bagaimana dengan orang yang balik tetapi tidak berakal? Siapa mereka? Balik tapi nggak berakal. Ada orang gila. Bisa gila beneran? Oke, kita nggak usah ke sana. Karena ada profesor juga gila. Ya kan? Yang pertama gila, yang kedua adalah pikun permanen. Walaupun dia balik, maka gugur kewajiban puasa baginya. Bukan hanya puasa sebenarnya gugur, termasuk qada puasa gugur, bahkan fidyahnya pun tidak ada. Ya kan? Gugur hukum Islam darinya kecuali yang berkaitan dengan apa? Hartanya. Karena syarat pembebanan tadi sehatnya akal. Jadi kalau ada saudara kita, mungkin kakek, nenek, saya pernah berjumpa dengan ibunya jemaah. 2 orang, Masya Allah, di atas 100 tahun. Yang satu 109, yang satu di Jakarta itu 123. Yang satu bongkok, kayak wow itu. Jadi nggak bisa ditegangin lagi. Tapi masih bisa ngomong, yang di Jakarta udah nggak kenal apa-apa. Nah kalau yang di Jakarta ini, kan untuk memastikan hukumnya apa, wajib puasa atau tidak, atau fidyah apa tidak bagi beliau, ya kan ternyata anaknya pun nggak kenal. Baru makan, oh anak saya dasar pelit, ya kan nggak pernah ngasih makan, padahal baru makan. Ini yang usia 123. Saya bilang kalau begini,
Nah, ini apakah setiap hari begitu? Dia bilang iya. Ya udah gugur hukum Islam darinya itu. Tapi kalimat masih dominan ingatannya, maka pada saat itu masih wajib, ya kan? Kalau masih mampu berpuasa, tetap berpuasa. Tapi kalau tidak, artinya tidak mampu karena dia tua, ya kan? Mampu artinya dia karena tua dia nggak mampu, baik puasa di bulan Ramadan ataupun kemudian di luar Ramadan nggak mampu qadha, maka baginya adalah bayar fidyah. Ini mengacu pada pernyataan sahabat mulia Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Baihaqi. Beliau mengatakan rukhisa lisyaikhil kabir wal ajuz alladani yutiqani as-sawm ayyubtira wa yut'ima makana kulla yawmin miskina wala yaqdiyani sawma. Telah diberi dispensasi atau keringanan kepada lansia, laki-laki maupun perempuan yang saat itu dia mampu berpuasa. Ini sebelum dihapus hukum ini. Yang mampu berpuasa untuk tidak berpuasa. Jadi karena tua dulu ada dispensasi. Katakanlah usia 60 tahun, itu ada pilihan. Kalau walaupun dia mampu berpuasa, dulu boleh dia tidak berpuasa, ya kan? Dan tidak perlu qadha, wajibnya hanya bayar fidyah. Kalau berpuasa, afdal bagi dia. Ya kan? Yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, walal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Lalu kata beliau, summa nusikh. Hukum ini kemudian dihapus setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah penggalan ayat 185 itu. Faman syahida minkumus syahra falyasubhu. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian itu bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Artinya dengan hukum ini, dengan turunnya firman Allah ini, orang yang tua tadi, yang mampu berpuasa, yang tadinya mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, cukup bayar fidyah, tidak qadha. Ini hukumnya dihapus, udah nggak berlaku lagi setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan ini dari kalian, hendaklah dia berpuasa. Kemudian kata beliau, pathabata lisyaikhil kabir wal ajuz. Lalu hukum ini tetap berlaku bagi lansia laki-laki maupun perempuan. Alladani la yutiqanis shaum. Yang keduanya tidak mampu berpuasa. Wal hubla wal murdi, kata beliau. Dan juga wanita yang hamil dan menyusui. Idza khafata, ketika kalau mereka mengkhawatirkan, kalau wanita hamil pada dirinya, kalau yang menyusui pada anaknya. Ayyub jara wa yut'ima makana kulla yaumin miskina. Jadi boleh tidak berpuasa bagi tadi lansia yang tidak mampu berpuasa. Baik di bulan Ramadan ataupun kemudian di luar Ramadan, tidak mampu qadha. Tapi lansia yang masih mampu berpuasa dengan turunnya ayat tadi 185 ini, maka udah dihapus, gak berlaku lagi bagi mereka. Yang masih mampu berpuasa tetap wajib berpuasa. Kedudukan boleh tidak berpuasa, sebagai konsekuensinya harus bayar fidyah. Begitu pula wanita yang hamil,
yang mengkhawatirkan pada dirinya. Kalau berpuasa mungkin menyebabkan dia mungkin pingsan. Kan ada orang yang punya kandungan lemah atau menyebabkan keguguran dan sejenisnya. Dia harus mengkonsumsi suplemen tertentu berdasarkan syarat dokter muslim amanah untuk tidak berpuasa berdasarkan ilmu medis. Misalkan kalau dipaksakan puasa bisa menyebabkan bahaya pada si yang wanita hamil ini, ya kan? Maka dalam hal ini dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Begitu pula wanita yang menyusui anaknya, yang mengkhawatirkan kalau dia berpuasa itu bisa menyebabkan anaknya sakit. Kan ada anak itu yang tidak mau mengkonsumsi selain ASI. Dikasih susu formula misalkan bisa menyebabkan dia sakit. Ya kan? Karena tidak semua perut anak itu cocok dengan susu formula. Karena yang terbaik memang adalah ASI. Apalagi air ASI yang pertama kali kolestrum itu bisa membentuk kekebalan tubuh yang luar biasa. Ya kan? Nah, kalau mengkhawatirkan itu bukan hanya perasaan ya, harus berdasarkan saran dari dokter yang amanah, muslim tentunya. Atau menurut kebiasaan, ketika dia punya anak, nggak sanggup misalkan berpuasa atau menyebabkan ASInya itu basi yang membuat anak ini mungkin muntaber, sakit dan seterusnya gitu ya. Apalagi dianjurkan oleh dokter untuk tidak berpuasa. Maka dalam hal ini boleh dia tidak berpuasa, sebagai konsekuensinya dia harus bayar fidyah. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Pertanyaannya, apakah kemudian dia harus mengqadha? Pendapat kuat, sehingga saya ini menjadi pilihan pendapat saya Albani rahimahullahu ta'ala, karena beliau mendapatkan data di dalam tafsir Nujair Tabari ketika menafsirkan firman Allah ini, "Faman syahida minkumus syahra falyasum" itu. Beliau mengatakan ada hadis mauquf pada sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Sehingga ini memenuhi syarat Muslim. Hadis ini makbul. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas berkata, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha ayyubtira wa yut'ima ma kana kulla yawmin miskina wa la yaqdiyani sawma." Apabila seorang wanita hamil itu mengkhawatirkan pada dirinya, arti berisiko tinggi kalau dipaksakan puasa dalam kondisi hamil itu. Dan wanita yang menyusui mengkhawatirkan pada anaknya. Ayyub tira, boleh mereka buka, artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa yut'ima makana kulla yaumin miskina. Dan dia membayar fidyah dengan memberi makan seorang fakir miskin setiap hari yang ditinggalkan. Kalau 30 hari, ya kan? Berarti 30 orang fakir miskin hanya sekali makan. Bagaimana teknisnya? Teknisnya sebagaimana lakukan sahabat mulia Anas bin Malik. Sahabat mulia Anas bin Malik itu pernah tidak berpuasa sebulan penuh karena beliau sepuh. Kita tahu sahabat mulia itu meninggal di usia tahun 93 atau 94 ya. Di usia 102 tahun. Ya kan? Beliau pernah nggak puasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan beliau bayar fidyah. Beliau buat makanan untuk 30 orang. Jadi boleh dirapel. Ya kan? Hanya sekali makan. Jadi kita ulang sekali lagi, jadi orang yang balik tapi tidak berakal, maka baginya tidak wajib
tidak wajib puasa. Ya kan? Balik tidak berakal, tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tapi kalau dia masih berakal balik namun tidak mampu karena tuanya, ya kan, karena tuanya tidak mampu berpuasa, tidak di bulan Ramadan, tidak juga di luar Ramadan, begitu pula wanita hamil yang beristi dan murdi yang menyusui risti berisiko tinggi, maka cukup bagi mereka bayar fidyah tanpa qadha. Tapi bagi lansia yang masih sehat akalnya dan masih mampu berpuasa di bulan Ramadan, wajib berpuasa. Ya kan? Tapi kalau hilang akal dari syariat Islam, sudah gugur darinya semuanya. Tapi kalau sehat akal namun nggak mampu berpuasa, apa konsekuensinya? Bayar fidyah. Qadha enggak? Tidak, karena nggak mampu puasa seumur di sisa usianya. Taib. Kemudian as-sahih, artinya tidak sedang sakit. Tidak sedang sakit. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana minkum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Nah, orang yang sakit itu tidak wajib puasa di bulan Ramadan, namun wajib qadha di luar Ramadan. Termasuk yang musafir. Bagi musafir, karena ada sahabat Nabi SAW yang safar ketika berpuasa, lalu kemudian ada yang tidak berpuasa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa, hasan. Yang memang tidak sanggup puasa, hasan. Keduanya baik. Jadi dispensasi itu di bulan Ramadan boleh diambil, boleh tidak. Karena ada sebagian sahabat yang melakukan itu. Dan keduanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di samping Muslim, berakal, balik, ya kan? Kemudian apa? Sehat, tidak sedang sakit. Jadi sakit ini tidak semua sakit ya. Sakit paru sakit juga itu. Sakit hati juga sakit. Jangan generalisir. Jadi sakitnya itu adalah yang menghalangi seorang untuk puasa di bulan Ramadan. Misalkan yang harus mengkonsumsi obat, harus makan, ya kan? Lemes misalkan. Tidak boleh berpuasa pada kena sakit itu, maka dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun wajib qadha di luar Ramadan. Kemudian mukim, ya kan? Artinya tidak sedang safar. Tapi kalau musafir yang boleh tidak puasa itu adalah musafir yang punya hak qasar salat. Ya, kalau meminjam definisinya madhab zahiri, kullama yantalik alaihi musafir fahuwa musafir. Setiap orang, ya kan, ketika disebut musafir, maka dia adalah safar. Bahasa sederhananya itu, kalau keluarga kita ditanya kemana suami Anda, keluar kota. Ini tidak mengacu pada jarak, tetapi kalau udah secara tradisi orang memandang ini keluar kota, maka orang itu sudah dianggap musafir yang punya hak untuk tidak berpuasa dan punya hak untuk mengqasar salat. Di samping itu, wajib an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wan nifas. Dan wajib bagi wanita tidak sedang haid. Tidak pula sedang nifas. Karena sejatinya haid dan nifas itu adalah darahnya sama. Darah nifas itu darah yang tertahan karena hamil. Umumnya, kaidah umumnya bahwa orang yang hamil itu tidak haid. Kalaupun haid, ya kan, kalau versinya Syekh Abu Malik, ya kan, menggabung
dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mutlak tidak haid. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa haid. Nah, untuk menggabung dua pendapat yang berbeda ini beliau katakan, kalau misalkan wanita hamil keluar darah, lihat apakah itu di siklus min yang biasa dia mendapatkan haid. Lalu kemudian bagaimana sifat darahnya, warnanya, kemudian baunya. Apakah jenisnya jenis darah haid? Kalau masuk dalam kategori itu di waktu siklus men haid, maka dihukumi haid. Namun ada pengecualian. Haid ini tidak bisa dijadikan acuan iddah. Karena iddahnya orang hamil itu sampai melahirkan. Wa ulatul ahmal ayyaduna hamlahun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thalaq itu. Adapun kemudian nifas, ya kan? Darah yang tertahan tadi itu baru kemudian keluar sisanya apa setelah persalinan terjadi. Nah, kalau haid dan nifas, maka wanita itu tidak boleh berpuasa. Sekalipun saya pernah nanya ibu-ibu, ibu-ibu kira-kira dalam kondisi haid dan nifas itu mampu nggak bos? Karena mereka mampu. Mereka mampu berpuasa. Ternyata ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Kita tahu bahwa salah satu nafsu yang harus dikendalikan pada saat berpuasa, nafsu amarah. Seorang wanita ketika menstruasi dan ketika nifas, itu kondisi psikologinya nggak stabil, emosinya nggak stabil. Ya kan? Jangankan yang memang bawaan orok marah, pemarah. Yang penyabar pun biasanya gampang marah. Ini yang punya istri tahu. Ya kan? Apalagi yang punya istri 2 atau 3. Bisa dibandingkan semua itu. Bisanya min atau 2 min apa H-2 ya. H-3, H-2 menjelang menstruasi biasanya sensitif itu. Ya kan? Setelah atau plus 1. Begitu pula pada saat kondisi apa? Nifas, habis melahirkan lama kan, perjuangan panjang itu berat, lelah mereka. Andai kata dipaksakan berpuasa, ya kan, kondisi tidak stabil, dia gampang marah-marah dengan anak-anaknya. Ya kan, sementara, ya kan, salah satu sebab orang tidak mendapatkan pahala puasa itu karena apa? Marah itu. Ada hadis yang Bukhari terkait dengan ini. Itu barangkali kenapa tidak disyaratkan puasa bagi wanita yang haid. Wallahu ta'ala. Betul adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Adapun dalil bahwa wanita haid dan nifas itu tidak berpuasa, ada beberapa hadis di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Alaysa idza hadatit lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah wanita ketika haid dia tidak salat dan tidak puasa, dan itulah yang dimaksud dengan kurangnya agama mereka. Namun wajib qada di luar Ramadan. Ini mengacu kepada jawaban Aisyah radhiyallahu anha kepada Mu'adah al-Adawiyah. Ketika datang menjumpai Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ya Aisyah, ma balul haid tu'mar bi qada'is shaum wa la tu'mar bi qada'is shalah." Wahai Aisyah, kenapa sih wanita itu ketika haid diperintahkan untuk mengqada puasanya tapi salatnya tidak? Saat itu Aisyah marah besar. Beliau marah. "Haruriyatin anti," katanya. "Apakah Anda wanita yang punya paham khawarij Haruriyah?" Lalu kemudian wanita ini berkata, "Lastu biharuriyah, saya bukan wanita Haruriyah. Saya tidak punya paham itu. Walakin yasal, saya murni bertanya." Lalu kemudian beliau menjawab, "Kunna nahidu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah." Dulu kami di zaman Rasulullah ketika haid, kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak mengqada salat. Kami enggak pernah bertanya. Jadi Masya Allah, lihat bagaimana sahabat itu enggak pernah protes kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika ini ditanyakan, Aisyah marah. Padahal pertanyaannya kalau ditanyakan sekarang itu kan biasa saja bagi kita kan. Kenapa wanita diperintahkan untuk mengqada puasa tapi sholatnya tidak? Logikanya, bukankah sholat lebih tinggi kedudukan daripada puasa?
Ada masalah nggak menurut kita sekarang? Kalau ada orang nanya kayak gitu, nggak ada masalah kan? Tapi bagi Aisyah dan sahabat secara umum itu masalah besar. Karena mempersoalkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita dalam Islam ini ya kalau sudah ada dalilnya ya sudah. Begitu kan, disuruh terima apa adanya. Baik. Adapun kemudian tadi orang yang berpuasa sapar gitu kan, nanti orang yang musafir itu yang boleh apa puasa boleh tidak, tergantung kita mampu atau tidak. Ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga Muslim dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, kunna nakzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa minna as-sha'ib wa minna al-muftir. Dulu kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ada di antara kami yang puasa, ada juga yang tidak berpuasa. Fala yajidu as-sha'ib 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im yarawna anna man wajada quwwa fa sama fa inna dhalika hasan wa yarawna anna man wajada dhu'fa fa afṭara fa inna dhalika hasan. Jadi yang puasa yang mampu pada saat itu tidak mempersoalkan yang buka tidak bersoalan yang berpuasa, karena mereka berpandangan yang punya kekuatan puasa silakan, itu baik. Bagi yang tidak mampu tidak berpuasa ya silakan, itu juga baik. Ya kan? Ini di hadapan Rasulullah SAW, hadis ini dihukumi apa? Marfu, apalagi pada saat itu ada Rasulullah SAW bersama mereka. Taib. Kemudian selanjutnya, Masya Allah ya, waktunya. Saya akan ringkas saja, karena harus selesai pergi puasanya. Saya akan ringkas. Taib. Nah, bagi kita yang masuk dalam kategori, ya kan, yang tersebut tadi, maka kita wajib puasa. Kapan? Pada saat ru'yatul hilal. Baik kita menyaksikan sendiri. Kalau untuk awal Ramadan memang khilaf beda ulama. Ada yang menetapkan, mayoritas ulama kecuali mazhab Syafi'i mengikuti pemerintah, ya kan? Kemudian ada yang membolehkan kalau dia menyaksikan sendiri bulan itu. Sebab kalau di awal Ramadan itu tidak akan terjadi fitnah. Dan ini kecenderungan menjadi pilihan termasuk Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Hadis yang dalil yang beliau gunakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah tadi ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Itu. Kemudian yang kedua, ada orang ngasih tahu kepada kita bahwa dalam hal ini kepada pemerintah yang ngasih tahu, atau mungkin dari tim yang ditugas untuk melihat apa? Hilal. Salah satu aja dari mereka kasih tahu bahwa hilal terlihat. Maka kemudian ketika sidang isbat ditetapkan puasa, maka wajib kaum muslimin mengikutinya. Ini mengacu pada hadis riwayat Abu Daud dari sahabat mulia Abdullah bin Umar yang kita telah jelaskan kemarin. Tara'an nasul hilal, kata beliau, fa akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Fasamahu fa amara an-nasu bisiyami. Lalu kemudian para sahabat pada saat itu mencari hilal di malam 30 Sya'ban itu. Termasuk beliau, dan aku kasih tahu, aku melihatnya, dan Rasulullah puasa karenanya, dan kemudian merintahkan sahabat juga berpuasa karena puasa beliau. Yang terakhir, kalau bulan tidak terlihat di malam 30 itu, apa perintah Rasulullah SAW? Fa'akmilul iddata atau Sya'bana 30 yaumah. Disuruh sempurnakan, ya kan, bulan Sya'ban genap 30 hari. Jadi hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain. Jadi kalau salah satu dari tiga ini, ya kan, terpenuhi, maka kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, maka kemudian sejak itu kita disunnahkan
Ya kan? Untuk bersemangat melakukan ibadah. Karena sejak malam itu, pertama setan dibelenggu. Yang kedua pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam, kata Rasulullah, sepanjang Ramadan. Siapa mereka? Yaitu orang yang meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, suppidatis syayatin wa maradul jin, wa butiyat abwabul jannah wa lam yuglaq min habab, wa ghulliqat abwabun nar wa lam yubtah min habab, wa nada munadin bis sama ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa minan nar wa dzalika bi kulli lail." Atau kama qala Rasulullah. Bila malam pertama Ramadan datang, setan-setan semua dibelenggu termasuk raja jinnya itu. Ada 3 makna yang saya dapatkan dari 3 ulama besar. Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya Abdullah tentang makna dibelenggu itu. Wahai ayah, kata beliau, hadis mengatakan ini setan dibelenggu, tapi kenyataannya masyarakat di zaman kita ini itu di abad ketiga dibicara. Ya kan, banyak yang bermaksiat di bulan Ramadan. Apa kata Imam Ahmad? Hakadzal hadis. Begitulah hadis itu. Artinya disuruh terima aja. Nah, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan maknanya seakan-akan setan itu dibelenggu karena banyaknya kaum muslimin apa? Melakukan ibadah di bulan Ramadan, seakan-akan mempersempit ruang goda, ruang gerak setan itu untuk menggoda kaum muslimin. Dibanding di luar Ramadan. Kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya rajanya yang gede-gedenya, apa namanya itu? Biongnya lah. Apa namanya? Kepala premannya itu. Ya kan? Wa maradul jin, mengacu kepada maradul jinnya itu. Pintu surga semua dibuka, tidak satu pun ditutup, pintu neraka ditutup, tidak satu pun dibuka. Lalu di malam itu ada seorang menyeru di langit dan berkata, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, lakukan. Wahai orang yang ingin bermaksiat, stoplah. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan kita. Dan salah satu kebaikan yang mesti, dan satu amal saleh yang kita lakukan pada malam itu, pertama, canangkan niat puasa Ramadan hanya karena Allah dan berharap pahala besar di sisinya. Ini poin pertama. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari dan juga Nasa'i, Ibnu Majah, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini penting mencanangkan niat sejak awal. Lalu kemudian kita berniat puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi niat puasa, memang khilaf beda ulama, tapi saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan kalau puasa Ramadan itu niatnya hanya di awal saja, kecuali dijeda dengan misal seperti wanita haid, lalu ketika dia ingin mengawali kembali puasanya, baru tajdidun niyah. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini satu kesatuan. Jadi niat di awal saja. Kapan waktunya? Yaitu malam hari. Malam hari itu sejak terbenam matahari sampai kemudian sebelum adzan subuh. Adzan subuh udah selesai. Niat apa? Puasa itu. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lahu." Yang tidak mencanangkan niat sejak malam, maka tidak ada puasa baginya, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa wajib, kemudian dia niatnya sedari malam. Dan tidak boleh ditentukan setiap habis tarawih.
Nawaitu shauma ghadin. Ya kan? Niat itu kerjaan hati. Tidak ada peran lisan untuk mengucapkan, sama dengan keterangan apa? Usolli itu. Niat itu kerjaan hati. Niat itu qasdus syai' kan? Muqtarinan bil fi'l wa mahallu al qalb. Yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Tempatnya di dalam hati. Dan itu dilakukan di malam hari. Lalu kemudian sejak itulah kemudian kita melakukan qiyamul lail. Pastikan qiyamul lailnya juga karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lailnya karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini rangkaian keistimewaan dan rangkaian amal yang bisa melebur dosa. Kalau orang tidak memanfaatkan fasilitas ini, mendapatkan ancaman kecelakaan dari Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad. Dalam penggalan hadis panjang dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ragima ampu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalah qabla ayfarlahu." Celaka bagi seorang yang masuk padanya Ramadan, Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya. Karena memang Ramadan ini adalah momen untuk pengampunan dosa. Dari awal sampai terakhir. Bukan awalnya apa? Rahmat. Kedua, ampunan, maghfirah. Ketiga, ini hadis lemah, riwayat Imam bin Huzaimah. Ada seorang bernama Zaid bin Ali bin Jad'an, dia su'ul hifdz, hafalannya rusak. Kontennya ini berkaitan dengan akidah, ini mutlak nggak boleh diamalkan. Ya kan? Yang betul ampunan dosa itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pembebasan dari api neraka pun dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah tadi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan, bukan di 10 terakhir. Hadis itu bahaya sebenarnya kalau diamalkan itu. Orang hanya fokus di 10 terakhir. Di 10 pertama dan pertengahan diabaikan kan? Karena fokus pembebasan dari api neraka. Padahal pembebasan itu didapatkan sejak awal Ramadan. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan qiyamul lail. Salat malam. Ya, salat malam Rasulullah SAW itu pernah Rasul lakukan itu 7 rakaat sekaligus kan? Tanpa tahiyat awal. 9 rakaat sekaligus. Tahiyat awalnya di rakaat ke-8. Ya kan? Pernah kemudian 11, dan ini yang mayoritas. Bisa 4-4-3, bisa 2-2 plus 3. Atau kemudian 13. 2-2 kali 4 plus 5 rakaat sekaligus untuk apa namanya? Witirnya. Ya kan? Untuk witirnya. Itu yang paling sering Rasulullah SAW ada 11 rakaat. Lebih dari itu tidak masalah. Karena sahabat mulia Thalib bin Ali itu pernah jadi imam 2 kali di rumah putranya. Beliau setelah sholat tarawih dan witir, lalu kemudian pulang kampung sholat lagi bersama kaumnya. Kalau misalkan diasumsikan yang pertama itu sholat 11 rakaat, nambah lagi kemudian 8 rakaat tanpa witir gitu kan, berarti 19 kan gitu. Walaupun yang paling familiar itu adalah yang 11 ini mengacu pada pernyataan sahabat mulia Aisyah ketika ditanya tentang sholat malamnya Rasulullah, beliau tidak lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jangan kalian tanya tentang keindahan dan bagus serta panjangnya sholat beliau, kata beliau. Bahkan pernah sholat malamnya itu 1 rakaat baca 662 ayat. Surah Al-Baqarah, Surah An-Nisa, Surah Al-Imran. Insya Allah kalau imam kita baca itu, tinggal sendirian antum. Ya kan? Walaupun suaranya bagus. Karena sahabat mulia Abdullah bin Umar sendiri, Abdullah bin Mas'ud yang menuturkan, termasuk sahabat mulia Abu Dzar, itu sudah ngerutu.
Mereka kan hafal Quran kan. Baca surah Al-Baqarah, anteng aja. Paling sampai ujungnya. Surah Al-Baqarah kan. Ternyata masuk surah Nisa. Mungkin nambah dikit. Ternyata bablas. Mungkin di penghujung surah Nisa, dia ruku. Enggak, masuk kalian baru kebayang. Waduh, nambah panjang lagi dicerita. Ya kan? Makanya dalam hal ini, ya kan, ada hikmah. Jadi kalau untuk Qiyamul Lail, nggak perlu pesan imam. Itu mah terserah imam aja. Mau baca 1 juz, silahkan saja. Ya kan? Kita yang ngikutin imam, mau silahkan, nggak mau silahkan. Ya kan? Tapi ada masjid yang menyiasati hanya baca halaman pertama, juz pertama. Tadinya khusus kedua gitu kan. Ini Masya Allah aneh-aneh saja. Ya semampunya saja tentunya. Taib. Ini yang harus dilakukan. Jadi Qiyamul Lail. Perhatikan juga kualitasnya. Kalau kita memperhatikan kualitas sholat ini Masya Allah. Di situ juga ada ampunan dosa. Sebab Rasulullah katakan, ada hadis yang Baihaqi, riwayat Ibnu Majah, idza qama al-'abdu yusalli utiya bidunubihi kulliha fawudiyat ala ra'si wa atiqai fa kullama raka'u sajad tasaqatat minhu. Setiap kali seorang hamba berdiri salat, didatangkan seluruh dosanya di saat dia ruku dan sujud, maka akan berjatuhan dosa-dosanya. Itu Masya Allah. Bayangkan berapa rakaat kita lakukan itu dalam semalam. Maka wajar Rasul ancam orang yang tidak memanfaatkan fasilitas peleburan dosa di bulan Ramadan. Ramadan pergi tanpa diampuni dosa, celaka kata beliau. Kapan lagi kita mendapatkan itu? Ya kan? Nah, kemudian setelah itu kita memperhatikan apa? Sahur kita. Walau hanya dengan seteguk air, saking pentingnya sahur. Rasulullah mengatakan, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sehingga saya riwayat Ibnu Hibban. Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Dan ada riwayat Imam Bukhari, beliau katakan, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu berkah. Walaupun hanya seteguk air, itu bisa bertahan tidak makan dan minum sampai kurang lebih 14 jam atau 12 jam, ada yang 17 jam. Bahkan ada yang 22 jam. Ben, 22 jam. Yang dekat dengan kutub itu. Ini Masya Allah. Ini keberkahan. Coba kalau hari biasa. Kita nggak sahur, jam 9 aja udah keroncongan tuh perut. Itu Masya Allah luar biasa. Dahsyatnya sahur itu. Waktu sahur terbaik, ya kan? Kata sahabat mulia Zaid bin Thabit ketika ditanya, itu diperkirakan ketika beliau bersahur dengan Rasulullah itu, kalau baca ayat itu diperkirakan 50-60 ayat. Tentu yang sudah lancar, bukan yang baru pindah dari Iqra. Ya kan? Yang udah lancar. Artinya ya kurang lebih mungkin perkiraan itu ya 5 menit sebelum atau 10 menit lah sebelum adzan subuh. Cuman di kita ini sebetulnya aman, sangat aman. Karena subuhnya terlalu maju. Jadi pas adzan itu masih ada waktu 20 menit sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau kita sedang makan minum, terdengar adzan, teruskan makan minum, tapi tidak boleh nambah. Ya, saya dapat keterangan ini dari siapa namanya? Profesor kami itu Profesor Dr. Sa'ad bin Muhammad Ali Saud, dosen hadis kami. Beliau katakan ketika menerangkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan man sami'an nida, kata Rasulullah SAW, wal ina'u fi yadihi fala yada'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Jadi barang siapa yang mendengar kumandang adzan, seruan adzan itu, dia sedang bersahur, jangan letakkan cangkir itu sampai dia memenuhi hajatnya. Kata beliau, Anda boleh menghabiskan makanan yang di piring, tapi nggak boleh nambah. Dan minuman yang ada di cangkir. Makanya kalau antum pas lagi bangunnya telah tinggal dikit lagi subuh, penuhin aja tuh. Ya kan? Aman.
Tapi nggak boleh nambah kan gitu. Cuman kalau di kita sih masih aman. Waktu adzan itu masih ada space waktu 20 menit. Baru fajar shadiknya di situ. Jadi kita. Nah itu batas akhir. Ya, dan sahur itu yang paling bagus itu. Kenapa? Di situ ittiba pada sunnah Rasulullah. Mengakhirkan sahur. Menyelisih tradisi ahlul kitab di mana mereka apa? Mengakhirkan buka, menyegerakan sahur. Nah, sunnah Rasulullah penyelisihnya. Menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Nah, pada saat itulah kemudian baru kita setelah dikumandangkan adzan dalam fajar shadiq ketika masuk waktu subuh, baru di situ kita imsak. Ya kan? Hatta kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sepuas-puasnya. Sampai kemudian kita bisa membedakan antara benang, ya kan, hitam dari benang, putih dari fajar. Lalu sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu yaitu ketika terbenamnya matahari. Pada saat itulah kita melakukan apa? Imsak. Puasa itu sendiri artinya al-imsak anil kalam. Yaitu menahan diri tidak berbicara aslinya. Lalu kemudian kita diperintahkan ya kan, untuk menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dan yang menghilangkan pahala puasa walaupun pahala puasanya tidak batal. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan, yang kedua minum yang disengaja. Tapi kalau tidak sengaja, biasanya di awal-awal Ramadan, kadang minum kita itu. Saya pernah puasa sunnah, seingat saya, sarapan pagi kenyang itu. Bagi saya, bukannya puasa. Alhamdulillah. Lupa kan? Teruskan puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man akala nasiyan wa huwa sa'imun. Ya kan? Fa'akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma'at'amahu Allah wa saqa. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, juga riwayat Muslim, dan juga riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang lupa dia berpuasa, dia makan dan minum, maka teruskan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum kepadanya. Masalahnya, begitu makan sedang lahap, tiba-tiba dikasih tahu. Gimana tuh? Keselak. Apa yang antum lakukan? Teruskan puasa atau makan? Boleh teruskan makan, tapi batal puasa antum. Keluarkan yang di mulut, yang keselak gimana itu? Ya tahan saja biar. Kalau dia masuk, ya udah masuk. Udah bagian dari yang dispensasi tadi. Kalau antum minum, batal puasanya, boleh minumnya. Tapi itu tidak dosa. Kenapa? Uzur. Daripada keselak lama kan? Minum. Taib. Kemudian yang ketiga, al-qayyu amdan. Muntah disengaja. Punya kebiasaan misalkan muntah naik kendaraan. Antum tidak ada hajat untuk naik kendaraan, naik aja karena ingin muntah. Batal puasa itu. Tapi kalau antum misalkan karena ingin kajian, karena ingin nengok orang tua yang sakit dan seterusnya, harus naik kendaraan dan antum muntah, itu tidak batal. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga Imam Tirmidzi dan Abu Daud, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Man dara'ahul qayu falaysa alaihi qadha wa man istaqa amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tidak disengaja, maka tidak ada qadha baginya. Dia puasa enggak batal. Dan barang siapa yang muntah disengaja, maka hendaklah dia mengqadha puasa itu. Kemudian yang keempat adalah haid. Yang kelima adalah nifas. Tadi hadisnya sudah kita sebutkan. Itu batal. Kemudian yang keenam
Yang ketujuh adalah yang keenam ya. Jima. Ya kan? Jima ini konsekuensinya berat. Sangat berat. Makanya kalau antum mau nikah, setelah Ramadan sajalah. Kalau antum nggak kuat. Ya kan? Karena beberapa tahun yang lalu, ikhwan nikah 2 atau 3 hari sebelum Ramadan. Setelah Ramadan, pas bulan Ramadan, nelpon saya, Ustadz, boleh nggak kami safar ke Bandung? Saya bilang, mau apa? Untuk membatalkan puasa, hubungan badan. Kami udah nggak kuat katanya. Ya nggak boleh. Ya kan? Artinya mau buat trik itu. Khusus untuk ke sana supaya safar berhubungan badan. Ya nggak boleh itu. Ya kan? Siapa suruh antum nikah pada saat itu? Tapi ada ustadz imam masjid ya, imam masjid dia nikah. Tapi alhamdulillah dia nggak berhubungan badan, nggak berani katanya. Saya bilang antum kayak punya Vespa aja, didorong aja nggak dipakai. Nunggu selesai Ramadan. Masya Allah. Taib. Adapun kemudian kalau jima, ya kan? Apa konsekuensinya? Dia harus kalau punya hamba saya dimerdekakan, hamba saya. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, suruh ngasih makan 60 fakir miskin. Nggak mampu juga, ya kita bantu dia untuk bersedekah itu. Kalau ternyata jadi miskin lagi, suruh makan buat dia. Ini kasus seorang sahabat yang datang menjumpai Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah, idja'ahu rajulun faqal." Tiba-tiba ada seorang datang, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, celaka saya, binasa saya." Qala malak, ada apa denganmu? Qala waqatu ala imraati wa ana shaib, saya berhubungan badan, ya kan, dengan istri saya sedang berpuasa. Faqala Rasulullah, hal tajidu raqabatan ta'tikuha, apakah kamu memiliki hamba saya yang bisa dimerdekakan? Kata beliau, la, tidak. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Kata beliau, la, tidak. Qala fa hal tajidu it'amu sittina miskina, kamu mampu enggak ngasih makan 60 orang fakir miskin? Qala la, enggak juga. Qala pamakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainana nahnu ala dhalik utiya an-nabiyyu bi'arakin fiha tamar wal arq al-miktal. Qala aina sa'il, katanya. Lalu kemudian Rasulullah diam sejenak. Lalu ketika kami sedang yang memperhatikan orang ini, tiba-tiba Rasulullah bawa nampan berisi tamar. Mana orang tadi, katanya. Ana ya Rasulullah, khudh hada fatasaddaq bihi, ambil ini sedekahkan. Kata beliau, faqala ar-rajul ana afqaru minni ya Rasulullah, emang ada yang lebih miskin dari saya, katanya. Fa wallah. Kemudian Rasulullah tertawa. Ini Masya Allah luar biasa. Ya kan, semua nggak bisa. Ya kan, kasih sedekah, ternyata beliau miskin juga. Ini kondisi di mana ya manusia bisa dalam kondisi itu. Tapi nafsunya dia nggak miskin. Tapi ada orang kaya miskin nafsu. Ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang kaya, pengusaha, sebelum nikah lagi, aduh Ustaz, yang satu aja nggak kejamah sekarang. Kenapa? Karena udah penyakit gula, katanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW tertawa, fadhahikan Nabi SAW hatta badat aniyabuhu. Rasulullah tertawa sampai taring gigi itu kelihatan. Thumma qala at'imhu, ya kan, at'imhu ahlak. Ya kan, berikan pada keluargamu, katanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini konsekuensi orang yang jima di siang hari Ramadan. Kemudian ada tambahan, ini dari fatwa para ulama, yaitu orang yang istimna dan masturbasi. Onani dan masturbasi. Kemudian juga ada tambah dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu impusan yang menggantikan kedudukan makan dan minum, kata beliau, ya kan, itu juga membatalkan apa? Puasa. Adapun kemudian gosok gigi yang disinyalir itu tidak apa-apa. Ya kan, gosok gigi di siang hari Ramadan boleh, tidak masalah.
Dulu diasumsikan itu tidak boleh itu karena supaya mempertahankan bau mulut. Ternyata bau mulut itu sebabnya adalah karena asam lambung yang berlebih, ya kan? Sehingga kemudian bau mulut. Ulama dahulu menganggap bahwa bau mulut itu sebabkan kenapa namanya gigi yang nggak digosok bau gitu kan. Memang kalau nggak digosok tetap bau memang. Tapi kalau digosok pun kalau berpuasa tetap bau. Karena bau itu muncul dari dalam maidah kita. Seperti itu. Makanya kalaupun digosok tidak masalah. Tapi jangan berlebihan. Ya gunakan apa namanya? Kalau bisa apa itu siwak ya. Siwak itu masya Allah syar'i dan juga bisa lebih mematikan bakteri dibanding dengan pasta gigi apapun yang terbaik. Sebab Rasulullah katakan as-siwaku mutahhiratun lil fam wa mardatun lirrab. Jadi siwak itu bisa membersihkan mulut dan bisa mendapatkan ridho Allah karenanya. Ada unsur ibadah, ada aspek kesehatan juga di situ. Nah, kemudian setelah itu kita boleh hal yang perlu dihindari, ya kan, yang bisa menghilangkan. Jadi kalau tadi ini, kalau kita lakukan melanggar yang 9 tadi, itu batal puasa wajib qada. Tapi ada perbuatan yang kalau dilakukan tidak batal puasanya, tetapi bisa menghilangkan atau paling tidak mengurangi pahala puasa. Yang pertama itu ropas, ucapan yang bernuansa porno. Kemudian yang kedua ngomel, yashub dalam istilah hadisnya. Kemudian mencaci maki orang. Kemudian berikutnya yang keempat meladeni orang mencaci maki. Kemudian yang kelima ngajak orang berantem. Ya kan? Kemudian yang keenam meladeni orang berantem. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Bukhari Muslim, lapatnya singkat saya di riwayat Imam Bukhari, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan anak Adam itu, ya kan, miliknya kecuali puasa milikku, kata Allah, aku akan berikan pahala dengannya. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Terdapat ada penjelasan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, asyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seorang dari api neraka. Kapan itu pahala besar kita dapatkan, dan kapan kemudian puasa bisa membentengi kita dari api neraka? Di hadis selanjutnya mengatakan, idza kan saumi ahadikum fala yarpus yauma idi wala yashub. Apabila seorang di antara kalian puasa, hendaklah tidak melakukan rafas, ucapan yang bernuansa porno atau ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian wala yashub, tidak ngomel. Artinya dimarah-marah dengan suara nyaring. Saya terjemahkan ngomel. Ini rasanya sulit bagi kita ketika punya anak yang sedang-sedangnya itu. Usia 3 tahun, 4 tahun. Ya kan? Kan biasanya kita yang nyunah ini anak seperti anak tangga. Setiap tahun 1. Ya kan? 12 tahun nikah, paling tidak 10 anak. Kebayang. Pas menjelang menjelang maghrib, ya kan? Satu dibangunin, duduk, pindah kamar, satu lagi, tidur lagi yang sono. Ayo bangun, kesian istri kita itu. Karena istrinya 1, kalau 2 kan tidak, makanya mestinya 4 itu. Biar nggak marah-marah kan. Punya 4 kamar, tinggal disuruh satu-satu. Jadi kadang-kadang nggak dipahami sama istri-istri kita memang. Padahal kita itu pengen menjaga supaya dapat pahala puasa kan. Kasih tahu mereka, siapa tahu insya Allah. Supaya bangunin 4 sekali, 4 kamar, 4 orang kan, daripada sendiri pergi ke sini yang sono tidur, udah pokoknya sini pergi sini sono tidur lagi gitu kan. Potensi ngomel itu besar, kesian ibu-ibu itu. Kemudian fa'in syatama wahad, nah ini penting. Apabila ada orang mencaci maki, berarti ngajak mencaci maki nggak boleh kan? Meladeni pun nggak boleh.
Au qatala. Biasanya kalau dicaci maki kita berhasil diam, itu kadang-kadang orang itu gemes sampai dorong kita. Tetap jangan dilawan. Katakan, Mas, saya sedang puasa. Ini imru'un shaim. Fa'in au qatala. Diajak berantem. Diam aja. Tapi bukan berarti, Mas, mohon maaf saya sedang puasa. Kamu berantem ntar malam aja. Agak kuatan dikit, ada tenaga. Bukan itu yang dimaksud dari sini. Artinya memang kita lihat di sini, ya kan, Islam mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan seluruh nafsu, bukan hanya makan minum. Kalau hanya makan minum itu gampang, semua orang bisa. Tapi urusan bicara, sekarang saya tanya, mana lebih berat kira-kira? Andai kata dirubah syariat puasa, makan boleh, minum boleh, tapi nggak boleh bicara sehari. Lebih berat mana? Lebih berat tidak berbicara. Apalagi ibu-ibu. Menurut penelitian, ibu-ibu itu yang bawel, insya Allah istri kita enggak. Pagi saja, mulai dari bangun tidur sampai anak itu pergi ke sekolah, 45.000 kata. Ada istri yang begitu? Insya Allah mungkin dulu ya, udah kenal Sunama enggak. Paling ngerutu dia. Ya kan? Paling ngerutu. Ini Masya Allah gitu. Saking beratnya. Maka ini berarti kita dituntut untuk mengendalikan apa? Nafsu bicara. Bukan tidak boleh bicara. Tetap boleh bicara, tetapi tidak boleh berbicara kecuali yang manfaat. Ini dalam rangka juga mengasah kesempurnaan iman kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Termasuk kemudian caci maki. Ngajak orang, berarti kita dituntut untuk mengendalikan nafsu amarah tuh. Ini berat. Berat. Bayangkan, udah dicaci maki, dihina, kita sabar. Habis itu didorong-dorong depan orang. Dasar kurang aja, nih nggak tahu diri nih. Nih lihat orang. Gimana rasanya itu? Biasanya, ya kan, itu bisa menyebabkan perkelahian. Minimal benyuk. Ya kan? Tapi Islam disuruh menuntut kita untuk apa? Bersabar. Sebab Rasulullah katakan, "Laisa syadidu bisur'atin wa innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu kena menang bergulat gitu. Tetapi justru yang kuat adalah yang ketika marah dia bisa mengendalikan nafsunya. Berat. Ya kan? Tetapi kemudian di saat itulah kita dituntut untuk mengendalikan. Agar apa? Agar seluruh nafsu kita makan, minum, ya, nafsu bicara, nafsu amarah, dituntut untuk dikendalikan agar pasca Ramadan itu, ya kan, tidak mendorong kita kecuali untuk melakukan kebaikan. Termasuk kemudian nafsu jima. Tadi kan tidak, istri yang halal saja. Begitu Ramadan masuk, oh jangan dijamah. Walaupun nggak ada yang melihat. Kita merasa dikontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mendidik kita, ya kan? Kalau yang halal aja kita nggak lakukan, apalagi yang haram. Kita dituntut untuk mendalikan nafsu itu semua. Termasuk kemudian apa? Yaitu berdusta. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayyada at'ama wa syaraba. Hadis Imam Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta itu, maka Allah tidak butuh kepada orang ini meskipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Ini berarti kita dituntut untuk apa? Jujur. Dan puasa itu adalah waktu di mana kita didik untuk jujur. Bayangkan, Masya Allah, kita walaupun haus, demikian haus, nggak ada yang melihat, kita nggak berani makan dan minum. Walaupun itu halal sejatinya, tapi menjadi haram karena kita sedang berpuasa. Nanti pasca Ramadan, jangankan yang haram, yang syubhat pun akan kita hindari. Karena yang halal saja kita nggak makan karena ada aturannya. Kita sedang berpuasa. Ya kan? Ini luar biasa Islam itu. Melahirkan apa? Manusia-manusia yang tidak serakah kemudian. Nah, di siang hari boleh kita berdoa. Karena saat sedang berpuasa itu mustajab doa.
ada beberapa versi, ada dua riwayat yang berbeda. Ada riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, ada riwayat Imam Baihaqi. Kalau versi Imam Ahmad Tirmidzi, tiga orang yang tidak tertolak doanya. Pertama, Al-Imamul Adil. Ini dalam riwayat dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, da'watus shaim hina yubtir. Orang yang sedang berpuasa ketika berbuka. Kemudian wada'watul walid. Ya kan? Doanya orang tua ini, hati-hati kalau kita punya anak yang bandel, sebisa mungkin kata-katanya itu tidak mengandung yang bisa menyebabkan hancur masa depan anak kita. Paling tidak kita bisa mencontoh apa yang dilakukan ibunya Syekh Sudais ketika Syekh Sudais bandel dulu waktu kecil. Mudah-mudahan anak saya ini jadi imam di Masjidil Haram katanya. Jadi itu. Tapi kalau kita gitu semua terpenuh Masjidil Haramnya. Artinya doakan kebaikan buat anak itu. Versi lain dakwatul madlub. Nah, kita dalam riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Asakir, Rasulullah katakan, salasu da'watin mustajabah, 3 doa yang terkabulkan, da'watus shaim, wa da'watul madlum, wa da'watul musafir. Doanya orang yang berpuasa, doa orang yang teraniaya, dan doanya musafir. Ya, dan kemudian perbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, termasuk kemudian saya sarankan setiap masjid termasuk di sini, kalau bisa adakan buka bersama. Enggak usah misalkan mungkin ada yang bawa makanan, atau kemudian ada yang masak, antar ke sini. Ya kan? Insya Allah saya sarankan semua. Ketika Nabi SAW bersabda, sehingga saya riwayat Imam Huzaimah ini, man fattara sha'iman kana lahu misla ajri min ghairi yanqusa min ujurihi syai'a. Atau kama qala barang siapa yang memberi orang buka puasa, barang siapa yang memberi orang yang berpuasa buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa ini. Tapi tidak semua orang yang kita beri buka puasa, kita mendapatkan pahala puasa darinya. Sangat tergantung pada kualitas puasa orang itu. Nah, kalau dia sendiri nggak dapat pahala puasa, nggak mungkin dia dapat pahala puasa darinya. Ini artinya kita harus bersedekah cerdas, harus tepat sasaran. Cari masjid-masjid. Ini bukan diskriminatif, tidak. Karena kita ingin mendapatkan pahala puasa. Cari masjid yang jemaahnya itu mayoritas udah kenal sunat, minimal terkait dengan puasa ini. Kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa. Bukan berarti kita nggak boleh ngasih di sembarang masjid, silakan saja, nggak ada masalah. Cuman nanti peluang untuk mendapatkan pahala puasa itu kecil, tapi pahala dari sedekah kita tetap dapat. Kalau kita dapatkan masjid bisa mayoritas tidak kenal sunnah, ya udah sedekah atas nama orang tua saja yang sudah meninggal. Untuk menghapus dosa orang tua kita dapat pahala sedekahnya. Tapi untuk pahala puasa mungkin tidak, karena mereka nggak kenal sunnah. Gitu kan? Bisa ya kan dipahami dalam hal ini. Ya paling tidak di sini lakukan itu. Ya kan? Lakukan. Ya minimal, tapi pernah di kita itu Masya Allah, minimal saya bilang itu air 1 dus. Di Al-Misbah itu penuh dengan orang yang ngasih air semua. Aduh, mana makanannya kita ini. Jadi yang numpuk ada air mineral doang gitu, makanannya nggak ada. Ya bagi yang mampu, ya makanan lah gitu ya. Seperti itu. Ya minimal tadi air, karena air itu dibutuhkan. Bayangkan 1 dus itu isinya kan 48. Kalau kita taruh di sini untuk cari hunting orang yang dapat pahala puasa 1, insya Allah dapat. Mudah-mudahan ke 48-nya kita dapat. Taruh di masjid mana lagi 1 gitu kan. Kalau antum mampu minimal 10 masjid aja. Kalau kali 15.000 kan cuma 150.000 sehari. Sebulan berapa? 4.500.000. Sisihkan gaji itu untuk itu. Saya kira bisa. Ya kan?
Saya kira bisa supaya kita dapat pahala puasa. Ingat, puasa ini pahalanya besar, tapi tidak semua orang mendapatkan pahala puasa. Mayoritas kata Rasulullah tadi hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, begitu kemudian adzan dikumandangkan, di saat sudah terbenam matahari, adzan maghrib dikumandangkan, segera berbuka puasa, sebab Rasulullah katakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Sungguh kaum muslimin ini tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini dari sahabat mulia Sahal bin Sa'ad. Terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya juga Abu Daud. Mohon maaf. Ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan kemudian riwayat Imam Tirmidzi. Dan kemudian berbuka, dengan berbuka istilah ala Rasulullah SAW, ini sunnah Rasulullah SAW. Kalau dibilang ala itu terkesan menyepelekan ya. Ala Rasulullah, ala siapa, jangan. Ini sunnah Rasulullah. Apa yang Rasulullah SAW itu adalah sunnah bagi kita. Rasulullah SAW kata sahabat mulia Anas bin Malik, ya kan, yubtiru ala rutobat. Kadang beliau berbuka, ya kan, mengkonsumsi beberapa apa? Rutop, kurma muda itu. Sebelum sholat. Fa'in lam takun rotabatin fa'ala tamarat. Kalau nggak ada rutop, baru kemudian kurma kering. Fa'in lam takun hasawati minal ma. Kalau nggak ada rutop, nggak ada tamar, baru kemudian minum air putih ini. Dengan ini hadis riwayat Imam Abu Daud dengan kualitas, mohon maaf, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, kualitas hasan. Ada hikmah di balik ini, ternyata rutop itu atau kemudian tamar itu bisa menurunkan kadar asam lambung kita. Dan itu baik untuk mengawali makan kita. Makanya anak kecil sebelum dia nyusu kan kemudian ditahnik dengan rutop itu. Ya kan? Itu memancing saraf-saraf itu merangsang supaya dia bisa ngisep ASI. Ya kan? Dan perutnya itu ketika itu masuk ke dalam perutnya itu bisa menetralisir asam lambungnya itu sehingga pada saat ASI masuk nggak ada masalah. Subhanallah. Lalu kemudian kita berdoa dengan doa yang diwariskan oleh Imam Abu Dawud dan sahabat mulia Abdullah bin Umar. Kana Rasulullah SAW idza aftar qala dhahaba ad-dama' wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Dahaga telah pergi, kerongkongan basah dan pahala semoga ditetapkan insya Allah. Ini kapan dibaca? Setelah berbuka. Kebanyakan kita begitu adzan, dahabat dama'u. Bagaimana dahabat dama'u? Dahaga pergi, minum aja belum. Nah ini salah, hadisnya betul udah. Ya kan? Tapi praktiknya salah. Ini baru diucapkan setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Ada 6 hadis terkait dengan doa ini, tapi yang betul ini, sebetulnya itu pun ini ada kelemahan hadis ini sejatinya. Tapi dihukumi hasan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Seluruh hadis yang lain adalah dhaif, bahkan ada yang palsu. Dan ini yang terkuat dari yang ada. Wallahu taala a'lam. Selesai kan? Ringkasannya. Taib. Dari selebihnya berkaitan dengan sholat dan lain-lain, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikut insyaallah taala. Wallahu taala. Pada saat safar ke Bandung lalu pulang ke Bogor lagi, bolehkah menjamak takhir sholat maghrib dan isya pada saat sampai rumah, jadi sholatnya di rumah? Boleh saja. Karena safar salah satu sebab bolehnya jamak. Walaupun inti dari illah safar itu, illah jamak itu adalah kesulitan melakukan sholat pada waktunya masing-masing. Kalau memang itu kesulitan dan kemudian mungkin kena lelah dan seterusnya, boleh saja kemudian dijamak ketika sampai rumah. Wallahu ta'ala alam. Berapa hari lalu ana tidur dalam keadaan junub.
Lalu ana sholat subuh biasa dan ana lupa kalau saat sholat subuh ana masih junub. Apakah harus sholat lagi karena ana ingat saat siangnya? Tetap harus sholat itu. Lagi kena sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jadi imam, baru ingat setelah selesai, lalu kemudian beliau mengqadha sholatnya itu. Ya kan? Kalau antum memang betul-betul junub. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ini nggak kebaca, ini diketik ini. Untuk ibu yang untuk ibu yang tidak berpuasa Ramadan selama 5 tahun berturut-turut karena faktor hamil dan menyusui berturut-turut juga, Masya Allah. Bolehkah dibayar diganti puasa dengan fidyah? Tapi kita tergantung. Kalau memang bukan masalah berturut-turutnya, yang penting ilahnya tadi dia menyusui. Kalau dia berhenti, kalau dia berpuasa bisa menyebabkan anak itu sakit berdasarkan kebiasaan dia, karena ASI itu biasanya basi dan anak biasanya mencret. Tapi ada anak yang tahan dengan itu. Kalau misalnya berdasarkan kebiasaan menyebabkan sakit dan risiko tinggi pada anak, sementara anak tidak mengkonsumsi selain ASI, maka dia termasuk yang mendapatkan dispensasi itu. Walaupun 5 tahun, berarti 5 tahun itu bayar fidyah saja dia. Ya 30 hari kali 5. Ya kan, dia bayar fidyah, nggak perlu puasa. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana hadisnya tadi, riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas dan riwayat Imam Tabari dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Kemudian apakah pembayaran fidyah harus dilunasi langsung atau boleh dicicil karena faktor keuangan? Ini Masya Allah, kayak anak, mudah-mudahan Allah mudahkan. Gini, berkaitan fidyah ini boleh dicicil. Ya kan, dicicil itu kan 1 orang 1 hari. Selama setahun ini berlangsung itu. Masa 30 orang nggak sanggup gitu kan? Dicicil aja. Ya sesuai dengan makan yang dikonsumsi oleh kita. Kalau misalkan mampunya yang 10, kita biasa makan 10.000, ya 10.000 aja kita kasih. Ya kan, berarti 300.000. Tinggal dicicil selama setahun itu. Jangan ditunggu numpuk lama, banyak gitu kan, nanti berat. Wallahu ta'ala alam. Apaan Ustaz? Mohon penjelasannya maksud dari pembahasan api neraka selama bulan Ramadan itu untuk kita ketika di hari pengadilan nanti di akhirat atau bagaimana? Ya kita pahami nasnya sebagaimana nasnya. Bahwa pada bulan Ramadan itu seluruh pintu surga dibuka, ya pahami sebagaimana nasnya. Karena yang ngasih tahu Rasulullah SAW, dan Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu. Kita kata dibuka. Bagaimana pintunya, siapa yang buka, gimana kunci dibuka, bagaimana taruh di mana, urusan lain. Yang penting kewajiban kita hanya mengimani saja. Semua pintu neraka ditutup. Ya udah kita kata ditutup, tidak ada yang dibuka. Kita harus percaya itu.